Kejaksaan Agung mengultimatum ASEAN Agri Group untuk segera membayar denda Rp2,5 triliun terkait kasus penggelapan pajak. Jika ASEAN Agri tidak juga membayar hingga 1 Februari mendatang, Kejaksaan Agung akan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait kasus tersebut. PT ASEAN Agri harus maju ke meja hijau karena kasus penggelapan pajak terbesar di negeri ini. 14 anak perusahaan ASEAN Agri Group didakwa mengemplang pajak pada tahun 2002 hingga 2005 hingga 1,25 triliun rupiah. Selain harus mengembalikan duit negara, kini mereka juga wajib membayar denda 653 miliar rupiah kepada Ditjen Pajak. Presiden Joko Widodo mengaku sudah saatnya tingkat kepatuhan perpajakan serta tindakan penggelapan pajak di Indonesia untuk segera ditindak. Jokowi menyebutkan dengan modernisasi teknologi informasi perpajakan ini diharapkan bisa membangun sebuah sistem data informasi perpajakan yang lebih handal, terintegrasi, dan lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, seperti biasanya pada pertemuan minggu lalu kita kan offline. Nah, hari ini saya kebetulan sedang ada acara, kemudian digantikan online ya Mbak. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai materi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masalah di Indonesia. Nah, masalah yang akan kita dalami, yang akan kita analisis, yaitu masalah perpajakan di Indonesia. Two hours later. Saya meminta Mbak Febrina dan Mbak Hani ini untuk membuat makalah dan PowerPoint yang nantinya dipresentasikan minggu depan. Apakah ada pertanyaan Mbak Febrina dan Mbak Hani? Maaf Bu, izin bertanya. Boleh? Jadi kan ada kasus, nanti itu dianalisis gitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu? Ya, betul Mbak Hani. Jadi nanti Mbak Febrina dan Mbak Hani ini menganalisis kasus, kemudian menjadikan atau kasus tersebut itu sesuai dengan nilai Pancasila yang mana, begitu implementasi Pancasilanya dalam kasus tersebut itu bagaimana sih gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Tidak, Bu, sudah cukup. Oke, nah untuk materinya jangan lupa dipelajari, minggu depan dipersiapkan untuk presentasinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kali ini ya, karena saya masih ada mata kuliah lain yang harus saya ajar. Segitu cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang sudah saya berikan pada minggu lalu. Nah, kasus ini akan dipresentasikan oleh Mbak Febi dan Mbak Handayani. Sebelum itu, bisa dijelaskan kembali mengenai pajak itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Febi atau Mbak Hani? Saya, Bu. Jadi,
pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ya singkatnya pajak itu kan suatu hal yang wajib dibayarkan oleh warga negara. Jadi tujuannya ya untuk warga negara itu sendiri. Jadi dari rakyat kembali lagi untuk rakyat. Seperti itu. Ya, betul. Betul sekali. Jadi pajak itu merupakan suatu kewajiban yang kita bayar sebagai warga negara. Contohnya nih, pembayaran motor itu ke samsat terdekat itu harus dibayarkan setiap tahunnya. Nah, sekarang apakah Mbak Feby dan Mbak Hani sudah siap untuk presentasi? Insya Allah siap, Bu. Siap, Ibu. Silakan untuk dipersiapkan materinya dengan baik. Bisa share screen ya, Bu? Ya, Baik, Ibu, kami mulai ya. baik. Penggelapan pajak merupakan suatu rekayasa yang bertujuan untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dengan melanggar hukum yang berlaku. Penggelapan pajak suatu hal yang etis dikarenakan minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak dan tidak mendapat imbalan atau pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan. Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajak yang terlalu tinggi dan uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum. Nah, contoh kasus dari penggelapan pajak yang kita ambil yaitu dari PT ASEAN Agri Group. Nah, untuk profil singkatnya, PT ASEAN Agri Group ini merupakan salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas, yaitu perusahaan milik Sukanto Tanoto. Nah, menurut majalah Forbes, dijelaskan pada tahun 2006, Tanoto ini merupakan keluarga yang paling kaya di Indonesia dengan mencapai kekayaan sekitar 2,8 miliar US dollar. Kemudian PT ASEAN Agri Group ini dia memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, kakao yang tersebar di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kemudian di Asia sendiri, PT ASEAN Agri Group ini merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. Nah, awal mula kasus penggelapan pajak PT ASEAN Agri Group ini gimana sih? Jadi yang pertama, ini bermula dari aksi Vincentius Amen Sutanto atau biasa dikenal oleh Vincent. Dia ini bisa disebut sebagai justice collaborator ya, di mana Vincent melakukan pembobolan berangkas pada tanggal 13 November 2006. Tidak serta-merta kayak diketahui duluan oleh pihak polisi. Jadi Vincent sendiri yang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Terus pada tanggal 1 Desember 2006, ia kemudian membeberkan ke KPK masalah keuangan PT AAG ini. Kemudian ditindaklanjutilah oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan ke Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan pelanggaran administrasi sekaligus pelanggaran pidana. Nah, lebih jelasnya, PT AAG ini melakukan penggelapan pajak yang meliputi pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN, serta terdapat penyimpangan catatan transaksi pada tahun pajak 2002 sampai 2005 sebesar 2,62 triliun. Nah, hitungan terakhir ini menyebutkan penggelapan pajak tersebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun. Nah, dari situ setelah diketahui hasil penyelidikannya, ditemukan pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran pidana, kemudian pada bulan Desember tahun 2007 ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial SR, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SE. Kemudian Mahkamah Agung itu memutuskan PT ASEAN Agri Group ini murni bersalah dan 14 perusahaan yang tergabung turut dihukum dengan membayar denda terhutang sebesar seperti yang tertera di PPT, dan kemudian dijatuhi hukuman denda 2 kali pajak terhutang yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Belakang Pancasila sebagai falsafah pajak. Pancasila sebagai dasar falsafah negara menjadi landasan ideal dalam segala tindakan dan perbuatan, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup bernegara. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan cerminan dari Pancasila dengan kelima silainya. Melalui TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 telah ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Kemudian implementasi Pancasila dalam kasus penggelapan pajak PT AAG adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dalam kaitannya dengan kasus penggelapan pajak PT ASEAN Agri Group, mereka melakukan tindakan yang tercela, yaitu berupa pengingkaran terhadap kewajiban kita sebagai warga negara dan masyarakat. Dengan kata lain, mereka saja ingkar terhadap kewajiban sebagai warga negara, apalagi dalam urusan mereka dengan Tuhannya. Karena mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama, artinya mereka tidak takut terhadap Tuhan. Kemudian, yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan tidak beradabnya, PT ASEAN Agri Group melakukan penggelapan pajak dengan modusnya berafiliasi dengan perusahaan luar negeri dengan menjual produk minyak sawit tanah dengan harga di bawah harga pasar, kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga yang mahal. Hal tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dengan teganya mereka melakukan penggelapan pajak tanpa memedulikan sisi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group tidak mencerminkan hal tersebut karena mereka memilih mengutamakan kepentingan pribadi dengan penggelapan pajak. Hal ini dapat memecah belah persatuan karena telah merugikan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group, berarti mereka telah melakukan tindakan melenceng dari sila kelima Pancasila, karena sila ini memiliki makna, yaitu adil terhadap sesama. Artinya, semua warga negara yang memenuhi kriteria sebagai pelaku wajib pajak. Tindakan yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group termasuk tidak adil, karena mereka tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pajak seperti yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oke. Baik, Bu, itu adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, presentasinya cukup menarik ya. Ada yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai implementasi Pancasila. Nah, dari sila kan Pancasila itu ada 5 ya. Nah, itu mengapa yang sila keempat itu tidak termasuk ke implementasi kasus tersebut? Mungkin Mbak Febri dan Mbak Handayani bisa menjawab. Oh ya, baik Bu. Izin kami mendiskusikannya terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik. 2 hours later. Baik Ibu, kami sudah selesai berdiskusi dan akan menjawab pertanyaan Ibu yang sebenarnya bisa saja kasus tersebut berkaitan dengan sila keempat. Akan tetapi pada kasus tersebut tidak diketahui mana yang menjadi musyawarah. Kita sebagai warga negara yang melihat kasus tersebut hanya menduga-duga saja. Misalnya, musyawarah dalam hukuman yang akan diberikan. Nah, dari dugaan tersebut, kita tidak dapat memastikan mana yang merupakan implementasi dari sila keempat, yaitu permusyawaratan. Ya. Apakah ada feedback, Bu? Ya, jawabannya cukup bagus ya, Mbak. Jadi, kita itu tidak dapat memutuskan hanya sebagai warga, kan kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, dalam kasus ini kan untuk permusyawaratan atau bermusyawarah itu kan secara internal, jadi kita sebagai warga itu hanya tahu dari berita-berita tertentu saja. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin bisa disimpulkan mengenai kasus PT ASEAN Agri Group ini, Mbak. Oh iya bisa Bu. Jadi dalam kasus sengketa pajak PT ASEAN Agri Group dijelaskan bahwa perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak yang sangat merugikan negara. Maka dari itu PT ASEAN Agri Group harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pedoman Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Walaupun daring, kita harus tetap semangat ya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.